Shalom, apa kabar Bapak Saudara semuanya? Saya percaya kabar kita luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di nama Tuhan kita boleh kembali ada dalam Marta Bible Study pada sore menjelang malam hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh muji, menyembah nama Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sementara kami mau belajar lebih lagi di MBS hari ini, biarlah kami mau naikkan syukur kami, pujian kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik, Engkau mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji nama Tuhan sama-sama boleh katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu ya Tuhan Yesus. Amin. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Dan untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan yang setia akan setiap janjimu. Firman-Mu pasti digenapi ya Tuhan Yesus. Dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siap jemaat Tuhan sama-sama angkat suaramu. Katakan Tuhan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Dan untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Salam saudara sekalian,
Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang paling indah, yang paling luar biasa ini. Saudara, kita perlu pengajaran. Kenapa? Karena zamannya perjanjian lama, kalau saudara masih ingat, ketika mulai dari Nabi Elia, Elisa, dan terus kepada Yeremia, Yeskil, Sakaria, dan yang lain-lain, mereka bicara tentang kebenaran. Tetapi mereka dilawan oleh ratusan, saudara perhatikan di sini. Ini kan menjelang dari tahun ke tahun, bukan setahun 2 tahun, tapi sekian ratus tahun nabi-nabi palsu itu muncul secara luar biasa banyak. Nah, semua nabi palsu ini berbicara tentang pengajaran yang enak-enak, ya kan? Nah, apalagi pada waktu itu kerajaan Israel lagi tertekan karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka buat dosa dan yang lain, dan mereka tidak menjadi pelaku firman. Nah, lalu timbullah nabi-nabi yang Tuhan terbitkan untuk mengingatkan mereka, menegur mereka, mengarahkan mereka, mengajar mereka. Tetapi saudara, mereka menolak secara massal, menolak akan ajaran-ajaran ini. Ajaran-ajaran yang benar ini mereka nolak, dan akhirnya kalau engkau masih lihat, beberapa nabi-nabi yang Tuhan terbitkan mereka bunuh, satu persatu mereka bunuh, dari generasi ke generasi. Tapi timbullah nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsu, karena mereka mau mendengarkan pengajaran yang enak-enak didengar, karena kesulitan ekonomi, kesulitan masalah-masalah yang lain pada zaman Israel dulu. Sebelum mereka diserakkan oleh Tuhan, dan Tuhan berikan peringatan untuk kamu bertobat. Tetapi saudara, kalau kita lihat keadaan yang lama itu, perjanjian lama, seperti zaman perjanjian baru ini, Timotius sudah menulis dengan jelas bahwa pada zaman akhir ini banyak yang mau dengar, kupingnya mau dengar dongeng, kupingnya itu mau dengar yang enak-enak. Artinya jemaat mau dengar yang enak-enak. Demikian juga pendeta-pendeta mengajarkan yang enak-enak. Nah saudara, inilah yang kita sudah pelajari selama 3 minggu pertemuan tentang New Age Movement ini. New Age Movement, saudara, mereka menawarkan yang jalan pintas, ya kan? Mereka menawarkan yang enak-enak, dan kalau sudah lihat, kau bisa simpulkan bahwa gerakan New Age Movement bukan digerakkan oleh Roh Kudus, bukan. Jadi New Age Movement, gerakan zaman baru, jelas-jelas digerakkan oleh lawannya Tuhan, yaitu iblis. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami mau belajar, biar Tuhan yang campur tangan, berikan kami pengertian, berikan kami iluminasi daripada Roh Kudus. Biarlah kami mau menetapkan hati kami untuk kami ikut Tuhan Yesus sampai langkah yang terakhir. Terima kasih Tuhan, hidupkan firman Tuhan ini, dan kami berdoa bagi saudara kami yang ikut dan saudara kami yang tidak ikut, atau keadaan sakit atau keadaan ada halangan. Kami berdoa supaya mereka juga mendapatkan kesembuhan dan mereka mendapatkan kelegaan. Dan kami tidak henti-hentinya berdoa untuk Republik Indonesia. Tuhan, tutupan darah Yesus untuk negara ini. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, dan semuanya, aparat sampai ke bawah, baik itu kepolisian, tentara, dan semuanya. Kami memberkati mereka semua. Kami mengasihi mereka, dan kami tidak henti-henti untuk mendoakan mereka. Demikian juga dengan anak Tuhan yang lain yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Terima kasih Tuhan, biar kami semua anak Tuhan tetap bertahan dan dengan pengajaran yang benar. Kami mohon ini semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, kita hari ini dan sampai minggu depan, saudara, ini pertemuan kita 5 kali. Saya minta maaf dulu kalau ini panjang, dan saudara jangan takut kalau saudara belum jelas. Nanti setelah ini saudara kita buka, yaitu question and answer, yaitu ada fellowship jam 8 nanti, saudara bisa ikuti Zoom yang kami tayangkan.
Nah, saudara bukan apa untuk saudara bertanya ya dengan harapan kami bisa jawab. Bukan berarti kami pintar, bukan kami lebih, enggak. Kami juga belajar. Dan saudara kita saling belajar. Nah, saudara sekalian, hari ini kita mencoba untuk menyelesaikan kesalahan. Kesalahan. Ya kan, saya tidak bicara kekeliruan, enggak, kesalahan. Kesalahan ajaran, gerakan zaman baru. Kesalahan New Age Movement. Yang pertama, Tuhan itu tidak bersifat penteis, tetapi Tuhan itu adalah monoteisme. Mono kan satu ini nih. Jadi saudara, engkau bisa lihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah monoteis, yaitu satu Tuhan dengan 3 pribadi. Nah, saya tidak buka ayat-ayat ini. Ini sebagian daripada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah monoteis, itu di Ulangan 6 ayat 4, di mana sudah jelas, saudara bisa buka nanti, engkau bisa lihat bahwa Tuhan yang kita sembah seperti Tuhan yang disembah oleh Israel, ya kan, mempunyai satu Tuhan. Nah, saudara, kesalahan New Age Movement, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Saya tidak mengulangi saudara ini, tapi saudara lihat pelajaran yang lalu, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penteis, di mana-mana ada dan semuanya adalah Tuhan. Nah, saudara, yang kedua adalah manusia itu adalah makhluk fana, makhluk yang sementara. Kenapa? Karena kita jatuh dalam dosa. Nah, jadi kita ini bukan makhluk yang kekal. Jadi saudara, kita tidak menganut pengajaran reinkarnasi, tidak. Jadi saudara, kalau dikatakan reinkarnasi itu terus menerus sampai mereka memasuki pada tahap yang terakhir, itu di nirvana, di mana kehidupan itu habis, selesai. Nah, Alkitab menulis bahwa manusia itu diciptakan. Jadi manusia itu bukan dari sel tunggal seperti yang dikatakan oleh teori Darwin, lalu pelan-pelan menjadi manusia. Dunia ini sejak Adam dan Hawa sampai hari ini lebih kurang 6.000 tahun. Selama 6.000 tahun, saudara pernah dengar tidak di mana, ya kan, ada monyet menjadi manusia? Pernah dengar tidak itu? Ya kan, saya belum pernah dengar bahwa dalam 6.000 tahun ini manusia itu ada pelan-pelan, monyet itu menjadi pelan-pelan menjadi manusia. Tidak ada. Saudara ingat, kita ini mempunyai yang dikatakan itu sel-sel manusia. Nah, manusia diciptakan dan dibentuk oleh Allah sendiri. Jadi bukan datang sendiri, bukan. Jadi manusia itu bukan tiba-tiba ada atau datangnya sendiri, enggak. Tetapi saudara, itu dibentuk oleh Allah dan dihembuskan nafas, masuk roh Tuhan ke dalam diri manusia sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Nah, itu sudah dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 2. Saudara, pegangan kita adalah Alkitab, amin. Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah 100% firman Tuhan. Selesai. Nah, saudara, kita tidak bicara tentang Alkitab apa-apa enggak ini. Kita bicara tentang kesalahan ajaran daripada New Age Movement. Nah, jadi saudara, mereka mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk kekal. Oh, itu tidak. Nah, kita lihat ketiga. Kesalahan New Age Movement atau gerakan zaman baru, mereka menolak adanya dosa. Mereka menolak adanya keselamatan. Kita lihat pelan-pelan. Dosa sebetulnya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ingat, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi saudara bisa lihat dalam Alkitab, ketika kita melanggar
yang diperintahkan oleh Allah dalam Alkitab itu adalah dosa. Nah saudara, di dalam ajaran New Age Movement termasuk ajaran-ajaran yang lain, termasuk Injil Kemakmuran, mereka sulit sekali untuk berbicara tentang dosa. Mereka tidak mau ngomong tentang dosa. Kenapa? Karena dosa itu ketika pendeta mengkhotbahkan tentang dosa, saudara jemaatnya ketakutan, ya kan ketakutan. Loh ini nih ketakutan, jadi menimbulkan yang tidak baik. Itu menurut ajaran New Age Movement. Dan mereka tidak mau berbicara tentang hidup dalam kekudusan. Karena kita tahu bahwa Allah itu kudus, dan kalau kita masuk ke rumah Bapa, engkau mesti hidup kudus dan hidup dalam kekudusan hari ini. Nah saudara, dalam gerakan zaman baru, mereka tidak khotbahkan itu, tidak. Nah saya ulang lagi di sini. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, sebagaimana menurut Alkitab dalam konteks doktrin kekristenan. Saudara, coba kita lihat, nanti saudara buka di rumah 1 Yohanes 3 ayat 4 ini. Nah, awal manusia jatuh dalam dosa itu bermula di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan. Saya dengan singkat, saudara, Tuhan itu bicara langsung. Kan enak itu kan, Tuhan bicara langsung dengan manusia, tatap muka, muka dengan muka, jadi muka bukan dengan HP, bukan, tapi Tuhan bicara muka dengan muka, dan manusia itu tidak mati. Nah, saudara, kenapa dia tidak mati? Karena mereka hidup di dalam kekudusan Tuhan. Jadi ketika tatap muka dengan Tuhan, Adam bisa bicara langsung dengan Tuhan. Nah di situ Tuhan tuh bicara. Ya kan, Tuhan bicara pada Adam, Adam, kamu jangan makan buah pengetahuan ini, jangan. Yang lain boleh makan, tapi satu ini jangan. Sebetulnya pohon itu saudara sama aja dengan pohon yang lain, sama. Enggak ada bedanya. Tidak mungkin yang lain itu asam, karena saudara pohon buah pengetahuan itu manis. Enggak, sama saja sama. Ya kan, tidak beda jauh dengan buah yang lain. Sama, persis sama. Hanya Tuhan itu memberikan perintah yang satu ini jangan. Nah, maksudnya apa tadi sini nih? Supaya manusia itu tunduk kepada perintah Tuhan. Tunduk ini tadi. Nah, saudara, singkat cerita, ya kan, saya tidak panjang lagi tentang Adam dan Hawa. Saudara nanti bisa baca, atau tentang Alkitab, itu ada pelajaran yang lain. Nah, saudara, sumber dosa, sumber tentunya bermula dari si iblis. Iblis itu yang sumber. Nah, karena itu iblis dijuluki sebagai pemberontak. Jadi iblis itu dengan anak buahnya, dengan manusia hari ini nih, selalu berontak melawan firman. Nah, ketika engkau melawan firman, engkau tidak percaya pada firman Tuhan, engkau adalah seorang pemberontak, dan iblis itu seorang pembohong. Yohanes 8:44 dikatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Jadi kalau kita bohong, saudara, bohong ini hari ini kan sudah jadi gaya hidup. Tetapi kalau engkau dalam Yesus, ada roh Tuhan, ada firman Tuhan, maka saya percaya kita dengan pelan-pelan tidak mau hidup dalam kebohongan. Kita mau hidup dalam kebenaran. Karena Yesus katakan, akulah kebenaran. Jadi saudara sekalian, jadi kalau yang suka berontak, suka melawan, lalu bohong saudara, itu adalah dosa. Bisa katakan amin. Nah jadi kita diminta untuk menjadi pelaku firman, bukan melawan firman, bukan. Dan apalagi saudara pada hari ini nih, ya kan, dengan bebas mereka menolak firman itu. Oh ini tidak betul ini kan. Oh ini tidak betul, saudara, seenak perut mengatakan tidak betul ini nih. Nah saudara, kita perlu hati-hati pada zaman ini. Nah saudara, ajaran New Age Movement
yang dikhotbahkan di gereja maupun yang lain-lain, saudara, mereka tidak mau menekankan dosa dan keselamatan, tidak. Nah, kita lihat lagi yang keempat. Kenapa? Karena mereka menganggap manusia itu dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Aku kan bisa selamat kan ini. Nah, kenapa? Karena mereka menganut teori pentisme itu, bahwa di dalam dirinya ada Tuhan. Ya kan, jadi aku tidak butuh Alkitab, aku tidak butuh Alkitab, aku tidak butuh firman. Dalam diri aku sudah ada firman. Nah, saudara, itu ajaran daripada New Age Movement. Dan saya sudah dengar itu, bahkan ada yang menamakan dirinya pendeta. Aku ini pendeta loh ini. Tetapi kalau saya lihat sebetulnya dia pendeta palsu itu, nabi palsu. Saya berani katakan itu, kenapa? Bertentangan dengan firman. Kita lihat, manusia yang benar ini, yang benar ini. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tidak dapat. Nah, kita lihat Matius 9 ayat 6. Apa kata Yesus? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini saudara, di dunia ini anak manusia yaitu Yesus berkuasa, mempunyai kuasa. Mempunyai kuasa apa? Mengampuni dosa, ya kan? Mengampuni dosa, berkuasa mengampuni dosa. Nah, ini Tuhan bicara, saya tidak lanjutkan dengan orang lumpuh itu, enggak. Jadi saya hanya mengambil A6A saja, bahwa di dunia ini Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yang berani ngomong, yang berani ngatakan dengan terus terang, mendeklarasikan dirinya bahwa yang berkuasa mengampuni dosa hanya Yesus. Nah, kalau gitu siapakah Yesus? Ya kan? Apakah Yesus ini asal-asal ngomong? Nah, saudara, Yesus sebetulnya menyatakan dirinya bahwa akulah Tuhan, akulah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudara, kita lihat lagi di sini. Efesus lagi kita lihat 1 ayat 8 dan 9 ya. Kamu dahulu sudah mati. Apa artinya tadi? Paulus mengatakan kamu dulu sudah mati. Mati apa tadi? Hubunganmu dengan Tuhan putus. Nah, hubungan kita sama Tuhan sudah putus. Hubungan itu. Memang kita hidup secara bios karena makan nasi, makan yang lain, tubuh kita ini hidup. Tetapi sebetulnya engkau hubungan dengan Tuhan, soe itu hubungan dengan Tuhan sudah mati, sudah putus. Nah, sudah bisa bayangkan bagaimana kalau hubungan kita sama Tuhan putus. Yesus waktu disalibkan, dia ngomong apa Yesus? Eli, Eli, lama sabachthani. Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, putus, tidak ada pengharapan lagi. Ketika hubungan kita putus sama Tuhan, saudara akan mengalami ketakutan, kegentaran, dan yang lain. Nah, Efesus mengatakan kamu dahulu sudah mati. Karena apa? Pelanggaran terhadap firman Tuhan dan karena dosa-dosamu. Betul, amin. Kita manusia sudah berbuat dosa, amin. Nah, jadi kalau saudara mengatakan, oh aku tidak ada dosa, saudara engkau perlu hati-hati. Saya jawab, engkau perlu hati-hati walaupun engkau menamakan dirimu anak Tuhan. Nah, saudara, ayat 8 ini saya potong, sebab karena kasih karunia, karena pemberian cuma-cuma oleh Tuhan, kamu apa? Diselamatkan oleh iman. Artinya gini, kita diselamatkan karena engkau percaya pada Yesus. Tadi dalam Matius 9 tadi, dosamu diampuni oleh Yesus dan engkau percaya. Saya percaya dosa saya ketika saya datang pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya Tuhan. Saya hanya ngomong dan saya percaya dan itu iman. Nah, saudara, setelah kita diselamatkan, maka saudara buat amal.
Saya ulang lagi, diselamatkan dulu buat amal ibadah. Jadi jangan dibalik. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus, itu adalah pemberian Allah. Pemberian cuma-cuma. Nah saudara, engkau diselamatkan, saya diselamatkan karena kasih karunia. Bisa katakan amin? Nah saudara, itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi saudara, engkau dan saya diselamatkan oleh karena kasih karunia. Grace, gitu kan. Nah jadi saya duduk di sini, saya melayani saudara di sini, saya berikan pengajaran bukan karena saya dibayar, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kami ingin engkau pun diselamatkan. Bisa katakan amin. Jadi ketika engkau diselamatkan, maka engkau menyelamatkan lagi yang lain. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, kita lihat di dalam Kisah Rasul 4:12 dengan tegas-tegas Yesus mengatakan apa? Dan keselamatan, saudara perhatikan keselamatan. Keselamatan itu adalah pengampunan dosamu dan kita tidak masuk ke neraka. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, tidak ada. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Selain di dalam Yesus. Sebab kenapa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, coba cari dalam dunia ini. Apakah ada nama lain engkau diselamatkan? Apakah ada ini? Ya kan? Semua menjawab, ya mudah-mudahan tergantung dengan usahamu, tergantung dengan perbuatanmu. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, sebetulnya itu bukan karena usahamu kalau kita bisa percaya pada Yesus. Engkau perlu percaya. Nah, kenapa manusia tidak percaya? Ada selubung. Sebetulnya ada selubung ini. Nah, kita tidak bicara tentang selubung, tapi sebetulnya ada selubung. Nah, tapi saudara sekalian, kalau hari ini nih ada selubung pada saudara dan engkau sulit untuk menerima Yesus, saudara coba tolak itu. Engkau katakan dalam hatimu atau dengan mulutmu, selubung apapun, selubungan kutukan nenek moyang, sehingga aku tidak melihat kemuliaan Tuhan, aku tolak kau di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai nama Tuhan Yesus. Nah saudara, dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Saudara mau jalan ke surga? Yesus tidak katakan ini, kamu buat ini, buat ini, buat itu, buat ini, buat ini. Enggak. Yesus tidak katakan kamu buat ini, buat itu, enggak. Yesus ngomong apa? Akulah jalan. Saya mencontoh. Kalau saudara mau ke airport tadi ya kan? Maka Yesus katakan begini, kamu mau ke airport ya? Nah ikut aku sini, aku. Nah saudara sama juga kita mau umpama ini, mau ke Amerika. Engkau ikut tour mungkin ya kan? Engkau mungkin ikut kawanmu beli tiket ke sini. Nah lalu bagaimana bagaimana kalau Presiden Amerika ngundang saudara, lalu dia datang ke rumahmu, dia katakan, aku bawa kamu ke airport, mau enggak? Aku bawa kamu ke Amerika, mau enggak ini? Nah kan tentunya beda ini. Beda dengan ikut tour guide atau travel daripada ikut yang penguasa Amerika itu. Saudara, penguasa di surga, penguasa bumi ini, itu adalah Yesus. Sehingga Yesus katakan dengan jelas, akulah jalan. Ya kan tidak ada yang lain. Yesus katakan akulah kebenaran. Kalau kamu mau mencari kebenaran, akulah hidup. Maksudnya apa hidup tadi? Supaya kita hubungan sama Tuhan itu hidup. Ada hubungan, soe. Saya ulang lagi, soe. Hidup ini artinya soe. Jadi supaya kita ada hidup hubungan dengan Tuhan. Nah, sehingga Yesus ngomong dengan gamblang. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, B-nya besar,
kalau tidak melalui aku. Saudara, ini bukan pengertian sempit, bukan pengertian yang apalagi pendek, bukan. Ini yang mengatakan ini adalah Alkitab kita, firman Tuhan yang mengatakan ini. Lalu ditulis oleh para murid yang lain. Saudara, Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara bisa percaya pada Tuhan Yesus. Harapan kami adalah supaya engkau bisa percaya, dan engkau yang sudah percaya, engkau katakan kepada yang lain. Engkau bicara pada yang lain. Nah saudara, kita lanjut lagi yang kelima. Menurut ajaran New Age Movement, setan itu tidak ada setan. Di mana setan? Mana ada? Ya kan? Ya kan, mana ada setan tadi? Kalau engkau baca Alkitab, ketika Yesus khotbah, ketika Yesus ngajar, setan beraksi di depan Yesus. Di depan Yesus. Bahkan setan itu ada yang menentang. Bahkan ada setan itu yang sujud mengaku Yesus Tuhan. Jadi saudara, Alkitab menulis bahwa iblis itu ada. Coba kita lihat di sini. Alkitab secara detail menguraikan setan mempunyai eksistensi. Bisa terwujud, mempunyai wujud sepertinya ditulis dalam Alkitab. Engkau bisa lihat di dalam ayat ini ayat 1 dan 9 ini. Saya ada kekeliruan saudara, ini kitab apa ini? Nah, setan juga berhadapan dengan Tuhan. Dia berani berhadapan ini dalam kitab Sakaria. Kemudian setan selalu, nah ini nih, dia tahu bahwa Yesus Tuhan, dia cobai. Hari ini setan selalu mencobai orang percaya. Saudara, engkau selalu dicobai. Nah, saya perhatikan ini. Ketika kita dicobai oleh setan, kita naik kelas. Jangan engkau jatuh, ya kan? Oh, ini zaman Covid, umpama tadi kan. Ini zaman Corona, tidak berani keluar, tidak berani kemana-mana, dan engkau stres di rumah. Tetapi kalau arisan di rumah makan, ya kan, ke mal-mal, ya kan, rame-rame, kok datang, kok hadir. Setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saudara jangan pikir setan itu datang sebagai gondoruo, mukanya ketakutan. Nah, ya kan, kadang-kadang malaikat datang. Kadang-kadang setan datang sebagai malaikat terang. Ya kan, kadang-kadang dia datang sebagai pribadi wanita yang cantik. Kadang-kadang dia datang sebagai pria yang ganteng dan yang lain-lain. Nah saudara, setan itu berpribadi. Ingat ini, setan itu berpribadi. Setan menggunakan tanda-tanda ajaib untuk mengelabui manusia. Saudara, kalau kita minta tanda-tanda ajaib, setan bisa berikan. Contoh lagi ini nih, di dalam yang sudah kita lihat beberapa minggu yang lalu, manusia bisa berjalan di atas bara api, bisa. Ya kan, manusia bisa makan kaca beling, ya kan. Kalau kita makan nasi, dia makan beling. Nah, bahkan ada yang bisa mandi air panas, bukan air lagi ini nih, minyak mendidih dan tidak mati. Nah, itu kan tanda-tanda ajaib. Sehingga manusia katakan, oh hebat ya, oh hebat ini kan. Nah saudara, setan itu penipu, hati-hati. Dia penipu, dia mengelabui manusia. Nah itulah sebabnya saudara, kita orang percaya, anak Tuhan harus waspada. Dan kemudian kita anak Tuhan harus melawannya. Jangan engkau terima, apalagi setan itu berbicara melalui otakmu. Dia melalui otak itu, melalui pikiran. Apalagi waktu engkau sendirian, nah dia tembak dari jauh. Oh ya ini dari Roh Kudus, Roh Kudus berbicara. Padahal bukan. Engkau perhatikan dulu dengan Alkitab. Ya kan, apapun yang dikatakan oleh Roh Kudus harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai, saudara engkau jangan terima nih.
dan engkau mesti bertolak. Yang keenam, saudara, ajaran New Age Movement, engkau kalau berdoa mengosongkan pikiranmu. Engkau perlu meditasi, ya kan? Meditasi. Nah, saudara perhatikan di sini doa adalah bagian dari interaksi dengan Tuhan dan juga bagian permohonan agar mendapatkan kekuatan dari Allah serta meminta berkat kepadanya. So begini, saudara, ketika engkau berdoa, jangan jangan sekali-kali mengosongkan pikiranmu, jangan. Ketika engkau mengosongkan pikiranmu, setan tahu dia masuk. Saya ambil contoh ini nih. Saudara pernah lihat ada orang yang ke mall, ya kan? Lalu ada yang pegang dia sebentar, mungkin di pundaknya sebentar, atau dia bicara, lalu dia ngomong ini ngomong itu, dan orang itu tunduk, itu ikut ya. Coba kita ke ATM tadi, kamu ada ATM? Ada, ya kan? Nah, lalu dia buka ATM-nya, lalu semua uangnya dikuras habis. Coba kamu keluarkan uang kamu habis ini. Atau kalau tidak ditransfer, ya karena saudara. Setelah dia transfer, semua sudah dia lakukan, mungkin dia pakai jam, mungkin dia pakai ada lagi yang lain, HP dia, apanya dalam dompet itu diberikan pada orang itu. Nah, sudah diberikan, lalu orang itu apa tuh pundaknya lagi tetek ini. Lalu dia sadar, oh kenapa aku di ini? Nah kenapa aku di sini? Ternyata sudah habis. Nah saudara, ketika orang itu berjalan ke dalam mall, berjalan di jalanan, di mobil atau keluar dari rumah dengan pikirannya kosong. Saudara, itu gampang dihipnotis, gampang masuk dihipnotis, dan yang hipnotis itu tahu ini kosong ini. Nah saudara, engkau berdoa bukan dengan mengosongkan pikiran. Kita hubungan dengan Tuhan. Kita hubungan dengan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan ini. Nah saudara, doa itu digambarkan sebagai sarana. Ya kan, kita menyatakan maksud dan kita minta rencana Tuhan yang jadi. Ya, engkau bisa baca dalam Kisah pasal 2 nih. Ya saudara, doa itu bukan minta-minta sebetulnya. Doa itu kalau kita dalam Tuhan, engkau memuji Tuhan, itu doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau bisa bayangkan ketika engkau pagi-pagi minum air putih segelas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Air ini engkau ciptakan, saya bisa minum, terima kasih Tuhan. Nah saudara, jadi jangan mengosongkan pikiran. Yang ketujuh, dalam ajaran New Age Movement, mereka mengatakan bahwa Allah itu banyak. Nah kita monoteisme, tetapi mempunyai Tritunggal, mempunyai 3 pribadi. Kita menyembah Tuhan satu, tetapi mempunyai 3 pribadi. Keluaran 4 ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Tuhan huruf besar, Allah nenek moyang mereka. So perhatikan di sini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Saudara, disebutkan 3 kali Allah. Apakah Allahnya 3? Tidak, hanya 3 pribadi. Saudara sekalian, itulah yang kita bisa pada hari ini nih tentang kesalahan daripada ajaran New Age Movement ini. Nah, nanti kita sambung lagi, atau kalau saya lihat kita sambung sedikit ya, supaya kita jangan terlalu lama nanti. Kita sambung sedikit dulu. Nah saudara sekalian, ini saya menyebutkan unsur-unsur mudah tersesat. Kenapa si A mudah tersesat ya? Kenapa si B tidak ya? Nah saudara, kita lihat ada beberapa hal. Kita lihat yang satu, saudara jangan membiarkan dirimu. Jangan membiarkan dirimu tertarik dan tersesat. Si penyesat tidak memaksamu. Saya ulang lagi, si penyesat, nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta abal-abal,
tidak memaksa engkau, tidak, mereka tidak maksa. Ya kan dia hanya ngomong, mengobrol dongengnya, mengobrol omongan dia. Nah, tetapi kalau engkau tidak mau, jangan membiarkan dirimu tertarik dan tersesat. Saya ambil contoh, saya waktu masih muda dulu sudah dihubungi, saya langsung sebut ya, saksi Jehovah. Ya kan, ajarannya bagus, bukunya bagus, kesehatannya bagus, ya kan. Dia kasih saya buku-buku, saya ambil, ya kan. Dia bilang ini Pak bagus ini, saya ambil semua ini kan, ya kan. Lalu tetapi walaupun saya pada waktu itu belum begitu kuat di dalam fondasi kekristenan, tetapi saudara saya lihat ada aneh. Di mana aneh tadi? Setelah saya ketemu sama mereka berkali-kali, tidak terlalu lama ini. Lalu dia ngomong gini, Pak, di dalam Alkitab tidak ada neraka, enggak ada. Bapak baca Alkitab, enggak ada tuh neraka itu. Jadi bagaimana? Kita kalau mati itu tertidur itu tuh. Saudara, saya percaya itu. Saya buka Alkitab saya, ya kan. Saya memang belum ada Alkitab pada waktu itu. Ya kan, saya pinjam kawan saya buka, loh ada nih. Dalam perjanjian lama ada, perjanjian baru juga ada. Nah saudara, jangan membiarkan dirimu tertarik, enggak. Akhirnya saya ngomong apa dengan mereka ini nih. Kenapa saya ajak ngomong dengan mereka tadi? Karena mereka ini adalah orang bule. Saya mau memperdalam conversation saya, percakapan saya dalam bahasa Inggris. Ya kan, lalu saya ajak ngomong dalam bahasa Inggris ini kan, terus ini kan lagi, karena mereka dalam bahasa Indonesianya patah-patah. Nah lalu saudara lihat, akhirnya saya mau dengan mereka tadi, saya bilang, minta maaf ya, mulai minggu depan, kamu jangan datang lagi ke sini. Saudara, dia datang mereka nih, datang itu, ya kan. Tapi saya sudah pesan, ya kan, dengan yang di rumah waktu itu kan, saya masih bujangan, saya bilang, ada, suryanya ada, tapi dia tidak mau tebuk kamu. Sudah, minggu depan datang lagi datang itu minggu depan. Sampai 4 kali datang itu, 4 kali minggu ini. Ya kan, supaya saya itu melumer ini kan, tertarik itu kan. Ya kan, saya tidak mau melumer, tidak mau saudara. Nah, akhirnya dia nggak datang lagi. Datang yang lain itu ketemu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara tahu dalam ayat Lukas 17:1, Yesus katakan harus ada penyesat. Maka dikatakan tidak mungkin tidak akan ada penyesat, harus ada. Nah saudara, kita stop dulu di sini. Nanti kita sambung lagi minggu depan dengan harapan bisa sekali pertemuan. Kalau enggak kita akan 2 kali, dan kita jangan cepat-cepat supaya saudara dapat mengerti. Kita doa, Tuhan biar kami jangan mau membiarkan diri kami untuk tertarik dan tersesat oleh apapun, oleh iming-iming dunia ini apapun, atau oleh pengajaran ombang-ambing yang palsu. Tetapi biar kami kuat, karena kami tahu pada zaman akhir ini banyak manusia kupingnya hanya mendengarkan dongeng, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, biar kami mau mendengarkan pengajaran yang benar, karena kami tahu setiap pengajaran tidak enak. Namanya pengajaran itu tidak enak, bahkan menyakitkan. Tetapi Tuhan, biar kami diingatkan untuk kami semakin sungguh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah niat, biar kami boleh mengajarkan pada yang lain kebenaran yang kami terima, yang datangnya daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat setiap pengajaran yang kita terima pada malam hari ini. Sungguh Tuhan baik, setiap kita anak-anaknya semakin bertumbuh oleh karena kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau akhiri. Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada, naikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri.
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Sama-sama katakan selalu baru, baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari angkat suaramu lebih lagi sama-sama buat Tuhan Yesus, katakan ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setia, katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus memberkati.